Episode 3 dimulai dengan Yori menggunakan doa untuk menemukan jiwa Yungap. Pada saat yang sama, putra mahkota yang kerasukan memuntahkan Yungap yang melarikan diri. Yori teringat hantu tenggelam yang mengungkapkan bahwa hantu setinggi 8 kaki itu ada di istana. Dia bergegas ke arahnya dan menemukan Yungap yang asli sedang berlari. Tiba-tiba hantu setinggi 8 kaki itu muncul dan menangkap Yungap. Roh itu melihat Yori, tetapi sebelum dia bisa pergi kepadanya, Gangchori menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa doanya hanya membantu Yungap untuk sementara waktu, tetapi hantu setinggi 8 kaki itu terlalu kuat. Di rumah Ibu Suri, dukun buta mengungkapkan bahwa hantu setinggi 8 kaki itu tidak akan pergi sampai ia membunuh putra mahkota. Di tempat lain, Yori menyadari bahwa Gangchori mengetahui hantu setinggi 8 kaki dan memarahinya karena merahasiakannya dari Yori. Gangchori mengklaim bahwa Yungap juga mengetahuinya dan ingin menipunya agar mengusirnya. Yori tidak mempercayainya dan bersikap dingin. Di bengkel kerajaan, Yori punya ide. Dia menawarkan diri untuk membantu hantu tenggelam membalas dendam dengan imbalan sejumlah informasi. Ia berakhir di lapangan tempat Pangeran Yongin bermain dengan teman-temannya. Ia bersikap kejam dan sombong saat mengejek Yori karena mengacaukan permainannya. Saat ia tidak memperhatikan, Yori memanggil hantu tenggelam dengan kendi berisi air. Hantu itu mulai menghantui Yongin dan membawanya ke kendi. Kilas balik menunjukkan Yongin memperkosanya dan memukulnya, yang menyebabkan perempuan itu bunuh diri. Setelah cukup menyiksanya, Yori memecahkan panci, membiarkan Yongin bebas. Tiba-tiba dia melihat penampakan mayat Yongin. Dia kembali ke sumur tempat hantu tenggelam berutang padanya. Yori meminta agar dia tidak mengejar Yongin lagi, agar karma buruknya tidak bertambah. Sebagai balasan, hantu itu memberitahu dia di mana cucian putra mahkota dicuci. Setelah mencurigai Menteri Perang Kwak, Raja Li memerintahkannya untuk menyelidiki serangan Yungap. Gangchori tiba, ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Raja Li tidak gentar. Luka tusuk itu adalah bukti sesuatu yang jahat. Sebagai ujian, ia meminta masukan Gangchori tentang rencana penghapusan sistem perbudakan. Gangchori menganggapnya menggelikan dan mengklaim bahwa melakukan hal-hal buruk adalah sifat manusia. Ia menyebut raja berkhayal dan pergi. Gangchori juga mengamati bahwa hantu setinggi 8 kaki itu tidak berasal dari raja dan telah ada sebelum dia. Namun ia bertanya-tanya mengapa hantu setinggi 8 kaki itu melewati raja dan merasuki putranya. Kilas balik memperlihatkan Yungap yang sebenarnya melihat rencananya untuk menghapus perbudakan. Sebagai anak haram, Yungap tersentuh dan berjanji akan melakukan apapun untuk mewujudkan rencana raja. Ada gambar alih ke Yori, dia mengambil pakaian putra mahkota dan menunjuk ke hutan tempat dia memancing hantu setinggi 8 kaki. Dan untuk melindunginya, ada lensa batu kutukan raja. Tiba-tiba Gangchori mendengar bunyi bel, begitu pula dengan putra mahkota yang mendorong semua orang untuk berlari ke arahnya. Putra mahkota muncul di hadapan Yori yang mengaku ingin melayaninya. Namun ia mengetahui rencana Yori dan mencoba membunuhnya. Gangchori muncul, tetapi sayangnya begitu pula raja. Raja terdiam saat Gangchori mengancam putra mahkota, sementara Yori mengusir hantu setinggi 8 kaki itu. Seorang penjaga menembaknya tetapi Gangchori menahan anak panahnya. Saat itu, dukun buta merasakan sesuatu berubah. Hantu itu meninggalkan putra mahkota dan batas perlindungan pun terputus. Di akhir episode 3, Istana Berhantu, hantu itu merasuki raja yang menyerang Gangchori.